Ternyata masih banyak yang belum tahu apa itu mad lazim harfi musyabba. Secara bahasa, mad itu artinya panjang, lazim itu harus, harfi itu huruf, musyabba dikenyangkan atau penuh. Jadi mad lazim harfi musyabba ini adalah hukum tajwid yang terjadi pada huruf-huruf yang berada di awal-awal surah atau mafatihus suwar yang dinamakan huruf muqata'ah. Jadi huruf-huruf mad lazim harfi musyabba ini itu ada 8 yang terkumpul dalam perkataan asal naqas kam. Jadi huruf yang 8 tersebut ketika dieja, maka huruf yang berada di tengah ejaannya tersebut berbaris sukun dan setelahnya itu dimatikan. Contohnya nun, nunun, ada nu, waw, nun lagi, nun. Lantas bagaimana cara membacanya? Cara membacanya itu dengan mengenyangkannya atau penuh dengan 6 harokat. Jadi ketika kita membaca surah yang awalannya itu adalah huruf-huruf fawathihus suwar atau huruf-huruf muqata'ah yang 8 tadi, tapi huruf fawathihus suwar itu ada 14 ya teman-teman, ada 14. Yang sebelahnya itu hayyun tahirun terkumpul dalam perkataan tersebut, tapi itu dibaca 2 harokat saja, 2 harokat ya. Dan alif tidak termasuk di dalam huruf-huruf yang dipanjangkan. Alif tetap dibaca alif. Karena kenapa? Karena pertengahan ejaannya itu berbaris. Sampai sini paham kan? Nah, huruf-huruf mad lazim harfi musyabba ini dibaca dengan penuh, dengan panjang 6 harokat. 6 harokat ya, 6 harokat. Kecuali ain. Pada lafaz ain ada iya di pertengahan itu. Ini terdapat perkhilafan. Ain ketika dibaca itu bisa dibaca dengan 2 cara. Yang pertama itu isba, yang kedua tawassut. Yang tawassut memanjangkannya 4 harokat, yang isba memanjangkannya 6 harokat. Dan ain ini terdapat pada surah Maryam dan surah Asy-Syura. Ketika kita membaca huruf-huruf mad lazim harfi musyabba, kita itu harus memanjangkannya 6 harokat. Kecuali ain. Ain ini bisa kita 4 harokat atau bisa 6 harokat. Terserah teman-teman mau baca yang gimana. Jadi huruf-huruf yang selainan dari kam asal naqas atau nasal aqas kam, yaitu hayyun tahirun, itu dibaca 2 harokat. Kecuali alif. Karena kenapa? Karena alif itu pertengahan ejaannya itu berbaris. Alif, a, lam, fa. Jadi lamnya itu berbaris. Makanya dia itu tidak dipanjangkan. Contohnya ketika membaca surah Al-Baqarah, alif, dia itu tidak panjang, alif, tidak, tapi pendek. Alif, lam, mim. Ketika kita membaca alif, lam, mim, alifnya itu tidak dipanjangkan. Karena kenapa? Karena dia tidak dimasukkan di dalam huruf-huruf yang dipanjangkan. Karena kenapa? Karena pertengahan ejaannya itu berbaris. So, ketika kalian membaca surah-surah yang terdapat di awalnya fawathihus suwar, maka alangkah lebih baiknya kita itu memahami apa itu mad lazim harfi musyabba. Karena banyak sekali surah-surah yang diawali oleh huruf-huruf muqata'ah. Kadang kita juga bingung berapa harokat yang harus diberikan pada huruf-huruf yang berada di dalam awal-awal surah tersebut. Jadi sekarang udah paham kan apa itu mad lazim harfi musyabba? Oke, sekarang tinggal kalian terapkan ketika membaca Al-Quran. Oke, jangan lupa follow dan ikuti akun ini jika kalian ingin mengetahui seputar Al-Quran atau seputar tajwid. Oke, thanks for watching.